Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan honorer. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan upaya pemerintah melalui Menpan RB untuk menyelamatkan honorer agar tidak kehilangan pekerjaan dan tidak kehilangan pelayan publik di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, di sini salah satu contoh upaya pemerintah yang baik Bapak Ibu ya. Ini ada satu upaya pemerintah melalui Menpan RB mencari jalan tengah terbaik demi keselamatan honorer di KPU. Di sini sampaikan bahwa Menpan RB cari jalan tengah demi KPU tak kehilangan 7.551 pegawai honorer. Nah, tentunya ini bukan hanya di KPU Bapak Ibu, tetapi demikian juga dengan honorer di instansi lainnya. Ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk menyelamatkan honorer. Ini info terkini per Kamis 22 Juni 2023. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkapkan bahwa terancam dengan kehilangan 7.000 pegawainya karena ada program penghapusan tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, ini diungkapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena ancang-ancang penghapusan honorer di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tenggat waktu penghapusan honorer ini yaitu berbatas pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana pertimbangan dari peraturan pemerintah yang telah mengatur terkait dengan honorer ini yang sudah terbit di tahun 2018 yang lalu, maka tenggat waktunya 5 tahun berarti itu akan berakhir di tahun 2023 tahun ini tepatnya November nantinya. Nah, hal ini oleh KPU menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah melalui Menpan RB bahwa supaya ada ya kejelasan dan keselamatan para honorer yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan akan mencari solusi terbaik. Itu adalah satu jaminan pemerintah melalui Menpan RB bahwa tidak akan menghapus honorer dengan mencari jalan tengah atau solusi terbaik demi keselamatan honorer ini. Jadi, di sini disampaikan bahwa katanya kita sedang cari solusi alternatif yang baik sebelum 28 November nantinya. Akan ada keputusan untuk yang bisa menjembatani jalan tengah terkait dengan honorer. Istilah yang baru ini P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemungkinan ini adalah solusi terbaik yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Menpan RB untuk menyelamatkan honorer. Sampelnya adalah di KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Dan tidak tertutup kemungkinan demikian juga dengan instansi yang lain. Ini kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK pada hari Kamis di Jakarta 22 Juni 2023 pada hari ini baru saja Bapak Ibu ya. Jadi Menpan RB Azwar berjanji akan ada jalan terbaik agar proses pemilu tidak terganggu dengan catatan honorer tetap bekerja di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, demikian juga dengan KPU. Azwar menyebutkan bahwa solusi itu akan segera diumumkan. Berarti ini adalah suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu karena memang sebentar lagi pemerintah melalui Menpan RB akan mengumumkan hal tersebut. Insya Allah nanti ada solusi terbaik, terutama untuk teman-teman yang tengah mempersiapkan pemilu supaya berjalan dengan baik. Katanya,
Jadi di sini oleh KPU terancam kehilangan 7.000 pegawai honorer ya, 7.000 lebih Bapak Ibu ya, sebagaimana telah disampaikan tadinya. Nah, tentunya ini terancam benar karena memang ya harus diterapkan penghapusan. Tapi ingat bahwa Menpan RB telah berjanji bahwa akan mencari jalan tengah atau solusi sebagaimana yang telah disampaikan tadinya bahwa solusi itu akan segera diumumkan. Jadi KPU terancam kehilangan 7.000 pegawainya akibat penghapusan tenaga honorer pada November mendatang. KPU berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk pemenuhan sumber daya manusia atau SDM. Dan keluhan ini langsung dijawab oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa akan mencari jalan tengah terbaik. Jumlah non-aparatur sipil negara atau jumlah honorer non-ASN sampai dengan 20 Juni 2023 di lingkungan Sekjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebanyak 7.551 orang. Ini disampaikan oleh Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Persadaan Harhab kepada wartawan pada hari Selasa 20 Juni 2023. Jadi hal ini jelas disampaikan oleh Divisi Sumber Daya Manusia atau Divisi SDM KPU Republik Indonesia Parsadaan Harahap kepada wartawan Bapak Ibu pada hari Selasa 20 Juni beberapa hari yang lalu. Penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau amanat Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan surat edaran bernomor B-185-M titik SM titik 02 titik 03 garing 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 yang lalu. Parsa mengatakan KPU terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait pemenuhan sumber daya manusia atau SDM. Dia menyebut para tenaga honorer ini akan purna tugas pada 28 November 2023. Jika tidak diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS. Ingat Bapak Ibu ya, hal ini akan terjadi apabila tidak diangkat menjadi ASN P3K maupun pegawai negeri sipil. Jadi sehubungan dengan kebijakan penghapusan honorer pada 28 November 2023, oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memenuhi kebutuhan SDM KPU melalui jalur pengangkatan P3K dan CPNS ucapnya. Karena memang hanya itu jalurnya untuk menyelamatkan honorer, yaitu dengan diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Demikian informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Ingat bahwa ini adalah salah satu bentuk upaya real pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer demi keselamatan honorer tidak dihapus dan tidak hilang. Maka semua Bapak Ibu honorer jangan khawatir karena memang pemerintah akan menjamin nasib Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini melalui mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN baik P3K maupun CPNS. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.